Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ja'far. Siapa Abdullah bin Muhammad bin Ja'far? Sana menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Muhammad bin Salim. Siapa Abdurrahman bin Muhammad bin Salim? Sana menceritakan kepada kami Hannadun. Siapa Hannad? Sana menceritakan kepada kami Waqi' an Sufyan an Umar bin Qais al-Mulai an Adi bin Thabit. Siapa Waqi' an Sufyan dari Umar bin Qais al-Mulai an Adi bin Sabit dari Adi bin Sabit. Anna Aliyan sesungguhnya Sayyidina Ali utia memberi siapa Sayyidina Ali bifaludajin terhadap tumpeng. Jadi Sayyidina Ali ngasih tumpeng. Falam yakul dan tidak makan siapa Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ngasih tumpeng tapi Sayyidina Alinya sendiri kagak makan. Jadi dia masak tumpeng buat temen-temennya tapi Sayyidina Ali sendiri kagak makan. Kan biasanya kan kalau pemimpin-pemimpin yang enggak zuhud itu kan dia dulu yang harus ngambil bagus-bagusnya dulu, sisa-sisanya yang dikeluarin. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Malik. Siapa Abu Bakar bin Malik? Sana menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Siapa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal? Haddatsani menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim. Siapa Ahmad bin Ibrahim? Sana menceritakan kepada kami Abdus Somad. Siapa Abdus Somad? Sana menceritakan kepada kami Imran. Wahwa adapun itu Imran Al-Qattan yaitu Al-Qattan an Ziyad bin Abil Malih yaitu Ziyad bin Abil Malih. Anna Aliyan sesungguhnya Ali utia diberi bisain dengan sesuatu min khobisin dari sejenis manisan. Jadi Sayyidina Ali itu dikasih makanan sama orang. Fawadu'ahu maka kemudian meletakkan siapa Sayyidina Ali hu kepada itu khobis kepada makanan itu baina aidihim di antara kawan-kawan mereka. Jadi dia diberikan kawan-kawannya, bukan dikasih diumpetin ke kamarnya. Faja'alu maka menjadi siapa mereka sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali yaquluna makan mereka. Faqala maka mengatakan Aliun siapa Ali innal Islam sesungguhnya Islam kata Sayyidina Ali. Faqala maka mengatakan Aliun siapa Sayyidina Ali apa kata Sayyidina Ali innal Islam sesungguhnya Islam itu laisa bibakrin dolin bukanlah perjaka yang sesat. Islam itu bukan perjaka yang sesat. Walakin akan tetapi Quraisyin yaitu Quraisy ro'at yang melihat hadza terhadap ini fatana jazat kemudian menghabiskan alaiha terhadap ini. Jadi Islam itu kata Sayyidina Ali bukan kayak pemuda yang sesat, artinya enggak rakus. Islam tidak pernah mengajarkan kerakusan. Enggak kayak saya rakus. Enggak pernah mengajarkan kerakusan. Quraisyin ini bukan orang Quraisy. Quraisyin ini yang dimaksud adalah hewan yang dia itu selalu kerjanya menghabiskan sesuatu. Bahkan anaknya saja dimakan. Saudaranya aja dimakan. Makanya dibilang Quraisy itu sebagaimana kita tahu orang-orang kafir Quraisy dulu sebelum Nabi datang kan lakukannya begitu, tidak ada aturan di situ. Ya nggak tahu itu apa anaknya, apa pamannya, apa siapanya kan begitu. Hukum sosial di situ itu ya berjalan carut marut di situ. Makanya salah satunya Nabi didatangkan itu kan kita tahu liutammima makarimal akhlak. Berbicara akhlak itu berbicara tentang bangunan sosial. Bagaimana etika, moral. Jadi kata Sayyidina Ali, Islam itu bukan apa aja disikat begitu loh, kira-kira begitu. Apa saja dimakan. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi Sayyidina Ali itu intinya tidak suka makanan yang enak-enak, nggak kayak kita. Kadang kalau kita kan tanya ke teman, ayo makan yuk, apa? Di mana yang enak nih makanan kan gitu kalau kita. Tanya makanan yang enak di mana. Jadi orientasi kita itu masih orientasi ya mulut dan perut, kenikmatan. Haddatsana menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Warraq. Siapa Hasan bin Ali Al-Warraq? Sana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Isa. Siapa Muhammad bin Ahmad bin Isa? Sana menceritakan kepada kami Umar bin Tamimin.
siapa Umar bin Tamim. Sana menceritakan kepada kami Abu Naim, siapa Abu Naim. Sana menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, putranya Ibrahim bin Muhajir, putranya Muhajir. Qala berkata siapa Ismail bin Ibrahim bin Muhajir, sami'tu mendengar saya Abdul Malik terhadap Abdul Malik bin Umair, yaqulu mengatakan siapa Abdul Malik bin Umair, haddatsani menceritakan kepada saya, katanya Abdullah bin Umair, rajulun seorang laki-laki min Thaqifin dari kota Thaqif. Apa yang diceritakan? Anna Aliyan sesungguhnya Ali istakmalahu mengangkat orang Thaqif itu menjadi pejabat, menjadi pemimpin ala Uqbara di sekitar Uqbar. Uqbar itu sebuah wilayah. Qala kemudian mengatakan siapa orang Thaqif itu, walam yakun dan tidak ada walam yakun dan tidak ada as-sawadu apa itu penduduk yaskunuhu yang menduduki Uqbar itu al-musalluna orang-orang yang sholat. Nah di Uqbar itu gak ada orang yang sholat. Sayyidina Ali itu memerintahkan orang laki-laki dari Thaqif untuk menjadi pemimpin di Uqbar, sementara di Uqbar gak ada orang sholat. Waqala dan mengatakan siapa itu orang Thaqif. Waqala dan mengatakan siapa itu Sayyidina Ali li kepadaku. Apa kata Sayyidina Ali? Idza kana apabila telah tiba inda zuhri waktu zuhur, faruha ilayya, faruha maka adalah menemui, faruha maka menemui siapa engkau ilayya kepadaku. Faruhtu maka menemui siapa aku ilahi kepada Sayyidina Ali. Falam ajid maka tidak menemukan saya indahu di sampingnya Sayyidina Ali itu hajiban seorang penjaga yahbisuni yang menghentikan saya anhu dari menemui Sayyidina Ali dunahu di pintunya. Jadi Sayyidina Ali walaupun dia seorang penguasa itu tidak pakai protokoler yang begitu ketat, tidak ada pengawal. Jadi ini menunjukkan kesahajaan. Ya kira-kira kalau presiden itu walaupun sudah ada pengawal waktu itu, kayak almarhum Allahyarham Gus Dur, semua masuk ke sana. Sampai di istana itu saking tidak spesialis lagi, pakai sendal aja bisa masuk ke situ, sarungan, pakai sendal, buat tiduran di istana itu katanya. Jadi sudah tidak eksklusif. Itu kira-kira begitulah pemimpin-pemimpin yang bersahaja itu begitu. Fawajadtuhu maka melihat siapa sayahu kepada Sayyidina Ali jalisan duduk, wa indahu dan di sampingnya Sayyidina Ali qadahun yaitu ada wadah, wa quzun dan kendi, mimma'in dari air. Jadi di sampingnya Sayyidina Ali itu ada wadah, ada kendi. Fada'a kemudian meminta siapa Sayyidina Ali batinatan kepada tutup kendi. Fakultu mengatakan siapa saya fi nafsi pada diri saya. Katanya orang Thaqif itu, ini Sayyidina Ali seorang raja, jadi tidak ada makanan-makanan mewah di depannya. Yang ada hanya wadah kecil sama kendi yang isi air. Fakultu mengatakan saya fi nafsi pada diri saya, laqad ammanani hatta yakhruju ila jauhara. Laqad ammanani niscaya sungguh merasa aman siapa Sayyidina Ali ini kepadaku hatta sehingga yakhruju keluar ila jauhara kepada pundi-pundi. Jadi Sayyidina Ali itu setelah ketemu dia, Sayyidina Ali kemudian memperlihatkan sesuatu yang istimewa, wala adri dan tidak mengetahui siapa saya mafiha apa yang ada dalam pundi-pundi itu. Faidan maka tiba-tiba alaiha atas pundi-pundi itu khatamun ada stempel. Jadi di situ ada stempel. Fakasaro maka kemudian memecahkan siapa Sayyidina Ali al-khatimah kepada stempel itu. Faidan tiba-tiba fiha di dalam stempel itu sawikun ialah ada sawik. Sawik itu kayak makanan yang ada di dalam situ, makanan. Fa akhraja maka mengeluarkan siapa Sayyidina Ali minha dari itu khatim, fasabba fil qadahi, fasabba maka menuangkan siapa Sayyidina Ali fil qadahi pada gelas. Fasabba menuangkan alaihi atasnya ma'an kepada air, fasarabba dan minum siapa Sayyidina Ali, wasaqoni dan menyuruh minum siapa Sayyidina Ali. Jadi di stempelnya itu ada makanan. Kira-kira kalau makanan sekarang makanan kristal ditaruh di gelas dikasih air cair begitu. Itu namanya sawik. Sawik itu minuman yang kira-kira kayak kristal.
Falam asbaro, maka tidak sabar siapa saya. Fakultu, mengatakan saya, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali. Dia bertanya gak sabar itu, kok makanan begitu sampai disimpan begitu, itu bagaimana ceritanya gitu. Atas nau hadza bil Irak, atas nau apakah kamu melakukan ini, hadza bil Irak, hadza di ini bil Irak, di Irak. Wa ta'amul Iraqi, adapun makannya orang-orang Irak, aktsaru, yaitu lebih banyak, min dzalika, dari ini. Kamu di Irak kayak gini cara makannya, sementara kan orang-orang Irak kalau makan itu banyak gitu loh. Lah orang Irak itu makannya nggak kayak gini, kamu cuma makannya segini. Kamu di Irak begini makannya, sementara orang Irak nggak kayak gini makannya. Faqala, maka mengatakan siapa Sayyidina Ali, ama wallahi, sungguh wallahi demi Allah, ma akhtimu alaihi, ma akhtimu, tidak menutup alaihi atasnya, bukhlan, karena kebahilan, alaihi atasnya. Jadi saya makan begini bukan karena bakhil, bukan karena kikir. Saya makan segini ini bukan karena bakhil, bukan karena tidak ada yang mau dimakan, kira-kira. Dua masalahnya, bukan karena tidak ada yang mau dimakan, atau bukan karena bakhil dia, kikir pada dirinya sendiri gitu loh. Bukan karena itu. Walakinnya, akan tetapi aku, abta'u qadra ma yakfini, abta'u yaitu memakai saya, qadra ma yakfini, sekedar ma apa-apa, yakfini yang mencukupi kepada aku. Jadi Sayyidina Ali itu hanya secukupnya saja. Makan itu secukupnya, enggak kayak saya dengan kita-kita lah. Kan kadang kita itu Masya Allah kalau punya makanan yang memang sudah suka banget, gimana tuh namanya? Sangat suka sekali. Kadang sampai kita bilang, aduh kekenyangan saya, ngap saya, kan gitu. Iya kan? Saya ngemil habis itu, ya kan. Nah Sayyidina Ali itu, kata Sayyidina Ali, abta'u qadra ma yakfini, saya makan itu sekedarnya saja, secukupnya saja. Kalau sudah kenyang ya enggak. Fa khafu, maka takut saya, ayyufna, terhadap rusak, fayasna'u, dan kemudian dibuat lagi, min ghairihi, dari yang lain. Jadi Sayyidina Ali itu makanan tadi itu dibungkus begitu itu karena takut rusak, guys. Saya bilang, nanti kalau rusak saya dibuatkan lagi. Jadi betul-betul menjaga kepada makanan sehingga tidak mubazir itu. Karena mubazir itu kan min ikhwanis syayatin. Kalau kita kan enggak, makanan banyak ditumpuk kadang sama kita, ya kan. Coba dah lihat di kulkasnya masing-masing di rumahnya. Pasti ada aja makanan itu yang tertumpuk di situ. Hatta cuma apalah ya di kulkas kita ada ya. Artinya apa? Ya sebenarnya kita itu tidak miskin, cuma memang kita itu selalu merasa miskin. Jadi ini persoalan rasa sebenarnya. Bagaimana kita merasakan itu. Wa innama, dan hanya saja, hifzi, menjaga siapa saya, lidzalika, kepada itu, wa akrahu, dan benci siapa saya kepada itu, an ukhila, untuk masukkan batni, kepada perutku, illa thayyiban, kecuali yang baik. Jadi kata Sayyidina Ali, saya itu satu menjaga, kalau ada makanan itu saya jaga, tidak saya buang-buang, dan supaya tidak mubadzir. Itu kadang kan kita di rumah makan kayak Zahra tuh, makan gak habis dari buang. Saya masih ingat tuh kalau ulama-ulama yang saya amatin, saya kumpul dengan ulama-ulama itu ya, yang katakan ulama-ulama beneran itu makan saja itu, Masya Allah, sampai piringnya habis, bersih bener itu, sampai bersih bener, bahkan sampai digini ini loh kalau masih ada sisa-sisanya bener. Tapi itu bukan rakus sebenarnya, tapi bagaimana supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang tercecer di situ. Kan kalau kita pikir sebenarnya ya, coba dah kita ngitung beras mau jadi nasi, itu kan prosesnya panjang banget gitu. Sementara saya dengan sampean membuat satu beras saja gak bisa, satu biji beras saja gak bisa. Setelah beras itu ada, dimasak sama kita, dibuang-buang satu butir, ya mas, satu butir itu dibuang-buang sama kita. Apa itu tidak termasuk kategori tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah yang pertama? Kedua, apakah tidak termasuk kategori musrifun, berlebih-lebihan di situ? Apa kita tidak termasuk minal mubadzirin di situ? Kadang kan begitu. Kita seringkali hal-hal yang kecil tidak bisa kita jaga.
apalagi hal-hal yang besar, yang kecil aja belum bisa kita jaga kok. Itu kira-kira ya. Jadi dari apa yang saya baca ini ada dua kesimpulannya. Pertama, Sayyidina Ali itu orangnya loman. Apa loman? Suka ngasih orang, nggak kayak kita. Kita kan kadang mau ngasih orang mikir-mikir. Yang kedua, Sayyidina Ali itu tidak memiliki jiwa rakus. Yang ketiga, Sayyidina Ali itu menjaga terhadap makanan itu, dijaga makanan itu supaya tidak mubazir, supaya tidak berlebih-lebihan. Yang terakhir, ini yang paling berat, makanannya Sayyidina Ali itu, kata Sayyidina Ali, wa akrahu an adkhula batni illa tayyibah. Ini yang agak berat nih. Perutku tidak akan pernah saya masukin kecuali itu thayyibah. Kalau makan dunis berasal dari thayyib. Iya. Itu pasti thayyib. Iya. Tuh, nah ini yang berat. Kalau sudah berbicara thayyibah, ini kan thayyibahnya itu keseluruhan unsurnya kan. Dapatnya dari mana, cara masaknya bagaimana, ya tak? Konsumsinya bagaimana, keseluruhan itu. Kalau halalan itu cuma bagaimana cara dapatnya, iya kan? Tapi kalau thayyibah ini yang agak berat. Jadi 4 itu kesimpulannya. Ya pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita belajar. Ya mudah-mudahan lah. Walaupun kita tidak sampai seperti ini, seperti Sayyidina Ali, minimal secuil-secuil kita ikutin apa yang diajarkan. Perilaku dari Sayyidina Ali. Itu mungkin yang bisa saya baca kesempatan ini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat saya ya, supaya saya ini bisa zuhud. Karena begini, mau bener-bener saja nih, bener-bener memasrahkan diri nih sama Allah itu aja susahnya setengah mati. Iya bos, susah bener itu. Mau memasrahkan diri ini sama Allah itu susahnya setengah mati. Padahal pengalaman saya, pengalaman kita lah, saya yakin itu kayak Fahmi semua lah ya, di saat punya masalah sebesar apapun itu pada waktunya selesai sih sebenarnya. Iya kan? Cuma kadang problem kita itu yang tidak bisa kita tahan itu rasa terburu-buru. Jadi tidak ada tidak tertanam jiwa sabar dalam diri kita. Padahal kata Sayyidina Ali kan, Rasul Islami as-sabr. Pangkal Islam itu sebenarnya adalah sabar katanya. Sabar. Karena kalau kita menukil satu ayat itu kan innallaha ma'a, bukan innallaha bisabirin, tapi pakai ma'a di situ. Jadi pasti berbeda makna di saat firmannya itu innallaha bisabirin atau innallaha minas sabirin. Innallaha ma'as sabirin itu punya makna yang berbeda-beda. Itu nanti Ustaz Asrori itu yang bisa menjelaskan apa bedanya ma'a ya atau innallaha bisabirin. Itu kok pakai ma'a. Iya. Itu memiliki makna yang berbeda itu. Cuma kan semua ini hafal ini, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Kagak ada yang kagak hafal. Tapi bagaimana mempraktekkan tatkala kita menghadapi sebuah problematika ini yang kadang yang nggak bisa gitu.